Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lu Fitrisari, NTM 224111072. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai startup. Nah, apa sih startup? Startup berasal dari bahasa Inggris yang berarti bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis rintisan. Nah, startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup adalah perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun pengembangan produknya. Nah, secara global, Indonesia menjadi negara dengan jumlah startup tertinggi kelima setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Nah, di Asia, Indonesia menempati posisi kedua setelah India. Secara kuantitas, Indonesia mampu bersaing secara global maupun secara kualitas. Nah, startup mengalami beberapa masalah pada model sumber daya manusia, fasilitas, regulasi, dan undang-undang serta market. Sumber pendapatan startup. Yang pertama itu dana dari investor. Dana ini digunakan untuk membuat iklan atau berbagai hal untuk menjaring konsumen startup dengan baik. Nah, yang kedua itu ada bootstrapping. Bootstrapping ini adalah suatu cara untuk membangun startup dengan dana sendiri alias mandiri tanpa investor. Nah, yang ketiga itu ada penjualan produk atau jasa. Ada yang melakukan penjualan dengan model affiliate, keagenan, reseller, dan dropship. Nah, yang keempat itu ada penawaran fitur premium kepada pelanggan seperti yang ada pada e-commerce di mana konsumen harus membayarnya. Nah, yang kelima itu ada iklan. Startup bisa menawarkan kepada seller untuk mengiklankan produknya di halaman depan e-commerce. Nah, kenapa sih para investor mau menyuntingkan dananya kepada perusahaan yang jelas-jelas selalu merugi? Nah, para investor mau memberikan dana kepada perusahaan yang jelas-jelas selalu merugi karena nilai ekonomi dari perusahaan tersebut yang dikenal sebagai valuasi meningkat. Valuasi adalah nilai ekonomi dari sebuah bisnis yang dapat dilihat dari penggunaan dan pengunjung jejaring sosial yang tentunya mengalami peningkatan yang signifikan. Perusahaan dapat dengan mudah mengulang keuntungan besar setiap jamnya. Nah, intinya valuasi sebuah perusahaan akan berbanding lurus terhadap nilai investasinya. Next, selanjutnya ada e-commerce. Nah, apa sih e-commerce? Perdagangan elektronik atau EC mengacu pada penggunaan internet dan jaringan lain. Misalnya internet untuk membeli, menjual, mengangkut, atau memperdayakan data, barang, atau lainnya. Efraim Turban DKK 2017. Nah, e-commerce atau yang bisa disebut dengan perdagangan elektronik adalah aktivitas yang mendukung penjualan maupun pembelian elektronik secara elektronik. Nah, e-commerce ini melingkupi transfer uang, sistem manajemen data, maupun perhitungan stok produk. Nah, apa saja sih manfaat dari e-commerce? Yang pertama itu ada aksesibilitas global. Nah, dengan e-commerce, bisnis dapat menjangkau pelanggan potensi di seluruh dunia tanpa terbatas. Nah, oleh karena itu, batasan geografis ini memperluas pasar potensial mereka secara signifikan. Nah, yang kedua itu ada biaya operasional lebih rendah. E-commerce seringkali membutuhkan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan bisnis konvensional. Nah, misalnya tidak perlu menyewa ruangan fisik atau memperkerjakan staf tambahan untuk toko fisik. Nah, yang ketiga itu ada penghematan waktu. Baik bagi konsumen maupun penjual,
E-commerce menghemat waktu konsumen dapat melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja. Nah, sementara itu, penjual dapat mengelola bisnis mereka secara efisien tanpa harus berurusan dengan batasan waktu toko fisik. Nah, yang keempat itu ada analisis dan pelacakan lebih baik. Dengan e-commerce, penjual dapat dengan sangat mudah melacak dan menganalisis perilaku pembelian pelanggan. Nah, ini dapat membantu mereka memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan strategi pemasaran mereka. Nah, yang kelima itu ada fleksibilitas produk dan penawaran. E-commerce memungkinkan penjual untuk dengan mudah membarui dan menyelesaikan produk dan penawaran mereka tanpa harus mengubah banyak hal fisik. Nah, seperti pada toko konvensional. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu bisnis to bisnis B2B. Nah, jenis e-commerce seperti ini dilakukan antara produsen atau perusahaan dengan perusahaan. Pemesanan atau pembelian produk antar perusahaan tidak pernah mengalami keterlambatan atau kekurangan. Contohnya Indotrending, Indonetwork.com, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada bisnis to consumer B2C. Jenis bisnis ini sangat mudah atau sangat umum dilakukan oleh banyak pelaku bisnis pemula maupun UMKM. Nah, sebab perusahaan langsung menjual produk kepada konsumen, proses transaksi akan terus berlangsung secara cepat dan bahkan harga produk bisa berada di bawah pasar. Contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia maupun Blibli. Nah, yang ketiga ada consumer to business C2B. Ini adalah jenis yang berbeda dibandingkan dengan B2C. Jenis ini mempertemukan antara konsumen dengan perusahaan atau pembisnis. Nah, yang keempat ada consumer to consumer C2C. E-commerce seperti ini sangat marak bahkan populer di kalangan pelaku bisnis. Nah, biasanya mereka saling bertemu antara konsumen baik itu di dunia digital maupun di dunia offline. Oke, thank you and see you in the next video.